Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Indiani dari Fakultas Manajemen, kelas 003, ruang 203 akan mempresentasikan tentang teknik dan keahlian untuk mengelola konflik. Yang pertama yaitu definisi konflik. Konflik adalah kondisi terjadinya ketidaksesuaian antara nilai-nilai atau tujuan yang ingin dicapai, baik dalam diri sendiri maupun dalam hubungan dengan orang lain. Dan definisi konflik menurut Robbins pada tahun 1996, halaman 1, dalam Organization Behavior menjelaskan bahwa konflik adalah suatu proses interaksi yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antara dua pendapat atau sudut pandang yang berpengaruh atas pihak-pihak yang terlibat, baik pengaruh positif maupun negatif. Dan menurut Luthans pada tahun 1981 pada halaman 5 menjelaskan bahwa konflik adalah kondisi yang ditimbulkan oleh adanya kekuatan yang saling bertentangan. Kekuatan-kekuatan ini bersumber pada keinginan manusia. Istilah konflik sendiri diterjemahkan dalam beberapa istilah, yaitu perbedaan pendapat, persaingan, dan permusuhan. Dan yang selanjutnya yaitu faktor-faktor konflik yang terdiri dari 5 faktor. Yang pertama, sumber daya langka. Karena sumber daya yang dimiliki organisasi terbatas atau langka, maka perlu dialokasikan. Dalam alokasi sumber daya tersebut, suatu kelompok mungkin menerima kurang dari kelompok yang lainnya. Yang kedua yaitu perbedaan tujuan. Dalam suatu organisasi biasanya terdiri dari berbagai macam bagian yang bisa mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Perbedaan tujuan dari berbagai bagian ini, kalau kurang adanya koordinasi dapat menimbulkan adanya konflik. Yang ketiga yaitu saling ketergantungan pekerjaan. Organisasi merupakan gabungan dari berbagai bagian yang saling berinteraksi. Akibatnya, kegiatan satu pihak mungkin dapat merugikan pihak lainnya. Yang keempat yaitu perbedaan nilai atau persepsi. Perbedaan dalam tujuan biasanya dibarengi dengan perbedaan dalam sikap, nilai, dan persepsi yang bisa mengarah ke timbulnya konflik. Yang terakhir yaitu sebab-sebab lain. Sebab-sebab lain yang mungkin dapat memudahkan konflik dalam organisasi, misalnya gaya kepemimpinan, job deskripsi yang tidak jelas, dan sebagainya. Dan yang selanjutnya yaitu jenis-jenis konflik. Menurut Stoner dan Charles, ada 5 jenis konflik. Yang pertama, konflik diri sendiri atau intrapersonal. Yang kedua, konflik diri sendiri dengan individu lain. Ketiga, konflik diri sendiri dengan kelompok. 4, konflik antar kelompok. 5, konflik antar organisasi. Teknik mengelola konflik. 1. Teknik resolusi. Jika kekuatan konflik terlalu besar, konflik dapat berdampak negatif, maka diperlukan teknik resolusi untuk menurunkan tingkat konflik, yaitu A. Tujuan superordinate, B. Mengurangi ketergantungan antar unit, C. Perluasan sumber daya, D. Pemecahan masalah bersama, E. Sistem naik banding, F. Wewenang formal, G. Interaksi yang makin bertambah, H. Kriteria evaluasi, I. Membawakan unit yang berkonflik. Teknik mengelola konflik 2. Teknik stimulasi. Jika konflik berada pada kategori rendah, maka dapat menggunakan teknik stimulasi untuk menciptakan konflik yang fungsional, yaitu komunikasi, keanekaragaman, dan persaingan. Strategi mengelola konflik. Strategi mengelola konflik menurut Spiegel pada tahun 1994 terdiri dari 5 strategi. Yang pertama, menghindar. Menghindar dapat dilakukan jika isu atau masalah konflik tidak terlalu penting. Yang kedua, kompetisi. Metode ini mungkin bisa menimbulkan konflik, tapi bisa jadi merupakan metode yang penting untuk alasan keamanan. Yang ketiga, akomodasi. Memberikan kesempatan pada orang lain untuk mengatur strategi pemecahan masalah.
Yang keempat, kolaborasi. Menggabungkan wawasan atau ide dari perspektif yang berbeda-beda di mana bisa membangun komitmen bersama. Yang kelima, kompromi. Saling menerima dan memberi dan meminimalkan kekurangan semua pihak yang dapat menguntungkan semua pihak. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Konflik adalah kondisi terjadinya ketidaksesuaian antara nilai-nilai atau tujuan yang ingin dicapai, baik dalam diri sendiri maupun dalam hubungan dengan orang lain. Yang dimana konflik sesungguhnya bisa memberikan dampak positif atau memberikan energi yang kuat jika dikelola dengan baik, sehingga dapat dijadikan alat inovasi bagi perusahaan maupun organisasi. Nah, akan tetapi, jika konflik tidak dapat dikendalikan, bisa mengakibatkan kinerja organisasi atau perusahaan tersebut rendah. Maka dari itu, teknik dan keahlian untuk mengelola konflik bagi perusahaan dan organisasi itu sangat penting. Baik, itu adalah penjelasan sedikit dari saya tentang teknik dan keahlian untuk mengelola konflik. Pada presentasi kali ini cukup sampai di sini. Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.